Halo, bertemu lagi bersama saya, Niputu Adia Dafni, saya Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Farmasi di Universitas Trinita Manado. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan kembali intisari dari materi Farmaseutika Dasar tanggal 15 Desember 2020. Di mana materi yang saya dapatkan tadi yaitu banyak sekali tentang bagaimana cara menggerus obat, bagaimana cara masuk atau pada saat kita masuk ke dalam lab, apa saja tata tertib yang harus kita ketahui pada saat kita masuk ke ruangan praktikum atau lab. Yang pertama, tata cara masuk ke ruangan lab. Pertama, kita harus tertib. Yang kedua, kita mengetahui di mana tempat-tempat sediaan pada saat kita membuat serbuk, tablet, atau salep. Kita harus mengetahui di mana tempat sediaan obat seperti sediaan tablet, di mana lemari tempat obat kapsul, di mana lemari salep, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tempat atau lemari alat-alat pada saat kita akan menggunakannya dalam membuat sediaan obat. Kita harus mengetahui dulu apa saja alat-alat menggerus, membuat, atau menimbangnya. Karena pada saat kita masuk di lab, kita harus banyak mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam lab. Nah, lain dari kita mengetahui apa-apa saja alat praktikum, di sini alat-alat praktikum seperti lumpang dan alu, cawan, sudip, pipet, timbangan, dan masih banyak lagi alat-alat untuk kita gunakan pada pembuatan sediaan obat. Nah, di sini kenapa kita harus terlebih dahulu mengetahui apa-apa saja yang di lab? Karena itu sangat penting bagi kita sebagai seorang farmasi, di mana bidang lab kita harus sangat mengetahuinya, apalagi alat-alat sediaan obat. Apalagi alat-alat yang kita gunakan pada saat pembuatan sediaan obat. Nah, yang saya ketahui juga pada saat kita masuk ke dalam lab atau saat kita pembuatan sediaan atau praktikum, kita harus pertama menggunakan masker, kedua menggunakan sarung tangan, ketiga menggunakan kacamata, keempat menggunakan jas lab, kelima menggunakan penutup kepala, tidak menggunakan sendal, harus menggunakan sepatu. Nah, kenapa kita harus menggunakan masker, sarung tangan, kacamata, dan alat pelindung rambut? Karena pada saat kita menggerus obat atau membuat sediaan obat, rambut kita ini terurai, maka kita tidak sadar bahwa rambut itu akan jatuh ke dalam sediaan obat pada saat kita mengerusnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita sendiri, menggunakan masker, sarung tangan, agar obat yang kita buat itu higienis. Nah, dari praktek-praktek di dalam lab, kita di sini ada salah satu contoh. Contohnya di sini saat kita membuat sediaan obat serbuk, yaitu seperti paracetamol dengan paracetamol, CTM, Asmed, di mana yang pertama yang kita harus masukkan atau yang kita gerus yaitu pertama paracetamol. Nah, habis itu kita masukkan bahan-bahan pengisi atau bahan-bahan lainnya. Nah, setelah digerus halus, pada saat penggerusan kita tidak boleh menekan obat tersebut karena gampang sekali obat akan rusak. Karena ditekan terus-menerus, bahan obat itu tidak akan baik. Nah, pada saat penggerusan kita harus menggerusnya dengan homogen. Obat tersebut digerus dengan mengikuti jarum jam. Tidak boleh ke kiri ke kanan, harus mengikuti alur jam. Kalau ke kanan terus, tidak boleh ke kiri ke kanan agar dia head homogen. Ada juga resep yang ada paracetamol, asam amino, asam salisilat, di mana asam salisilat itu dia efeknya asam. Jadi yang pertama kita masukkan yaitu
bahan-bahan tambahan. Karena kalau asam salisilat kita masukkan pertama, maka efeknya akan berubah menjadi asam, karena namanya saja asam salisilat, pasti dia efeknya asam. Jadi kita pertama memasukkan bahan tambahan seperti CTM atau amoksilin. Baru kemudian terakhirnya kita masukkan asam salisilat pada saat pencampuran. Ada juga pertanyaan seperti pada saat menggerus kita bagusnya menggunakan alu atau lumpang atau mesin penggiling lainnya. Nah, dua-duanya bagus, dua-duanya higienis, namun yang paling tepat adalah menggunakan alu dan lumpang. Jika obat itu terlalu banyak atau melebihi yang diminta oleh dokter, maka setidaknya kita menggunakan mesin. Karena di apotek-apotek itu mesin penggerus atau mesin seperti mesin penggerus itu harus digunakan, karena di apotek atau di rumah sakit banyak resep-resep cito yang disegerakan atau resep-resep yang untuk lansia-lansia yang ingin digerus cepat. Jadi mesin dengan alu sama-sama penting perannya di dalam penggerusan. Baik, sekian dari video saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata atau kesalahan materi, saya pribadi minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.